Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya ibu sangat berterima kasih karena kalian telah menyempatkan diri untuk hadir dalam mengikuti kegiatan yang ibu laksanakan. Di sini kalian udah kenal ibu belum? Udah. Baik, karena kelihatan banget kalau nggak kenal sama ibunya sendiri. Walaupun ibu jarang masuk ke dalam kelas, tapi setidaknya kalian harus mengenal guru-guru yang ada di sekolah ini. Yang pertama kali mungkin kita bisa sebelum memulai kegiatan ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mungkin kalian sudah kenal nih sama ibu, dan untuk lebih akrab lagi, ibu ingin memperkenalkan diri agar kalian dapat mengenali ibu lebih jauh. Perkenalkan, nama ibu Amalia Putri. Nah, di sini ibu sebagai guru bimbingan dan konseling. Ibu emang jarang masuk ke kelas, namun kalau kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa datang ke ruangan ibu. Di sini ibu ingin mengenal kalian satu persatu, sembari ibu ingin mengetahui apa cita-cita kalian di masa yang akan datang. Mau dimulai dari mana nih perkenalan diri? Nah, silakan maju ke depan. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Eli Azaleva. Saya dari kelas 9 PS2. Cita-cita saya dokter. Hai Elia. Ayo selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rarutani Fani. Saya dari kelas 9A. Hobi aku, cita-cita saya ingin jadi konselor. Hai Rara. Halo semuanya. Baik, perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella. Biasa dipanggil Pandi. Cita-cita saya jadi istri idaman. Konselor. Perkenalkan, nama saya Rizky Sadi dari kelas 9C. Cita-cita saya ingin jadi tenang. Halo semua. Hai. Perkenalkan, saya Dede Putri dari kelas 9D. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Oke, baik, dari cita-cita kalian tadi banyak ya. Tadi kamu mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Kalian mau jadi dokter, jadi pengusaha, jadi konselor. Tadi yang di belakang mau jadi apa? Mau jadi tentara. Amin. Semoga cita-cita kalian dapat terwujud. Nah, ibu mau nanya nih, cita-cita kalian ini sudah sesuai belum sih dengan minat dan bakat kalian? Oke, untuk menjawab dari pertanyaan ibu, ada baiknya ibu akan memaparkan materi tentang minat dan bakat agar kalian mengenal apa itu minat dan bakat. Di sini, oke, yang pertama ibu akan membahas tentang pemilihan jurusan pendidikan sesuai bakat dan minat. Nah, setelah tamat dari SMP ini kalian udah tahu belum mau masuk ke sekolah mana? Belum. Saya SMA. Oh, SMA. Kalau saya SMK, Bu. Oke, yang pertama minat. Minat merupakan suatu rasa suka atau keinginan akan suatu objek pada suatu hal
mempelajari objek karena sesuai dengan kebutuhannya dan memuaskan keinginan jiwanya sehingga dapat mempengaruhi apa yang ada dalam dirinya sendiri. Minat, secara singkat, minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, dari yang Ibu sampaikan, apakah anak-anak dapat memahami apa yang dimaksud dengan minat? Ya, Pak. Oke, kalau udah paham nih, kalian udah tahu nggak minat kalian itu apa? Belum. Belum tahu. Kan minat itu adalah proses pengembangan diri. Minat itu dimana kalian melakukan sesuatu dengan rasa suka. Kayak kalian tuh melakukan sesuatu dengan hal-hal yang menyenangkan dan kalian rasa hal itu tuh tidak merugikan kalian, melainkan mendapatkan kenyamanan tersendiri setelah melakukan hal-hal tersebut. Nah, minat ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu minat vokasional dan yang kedua yaitu minat avokasional. Nah, minat vokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Sementara minat avokasional itu merujuk pada kepuasan atau hobi. Jadi dari minat-minat kalian itu kalian bisa bedakan mana vokasional dan avokasional dengan misalnya minat saya hobi berwirausaha. Saya tuh senang di sini, berarti itu bisa masuk ke vokasional. Kalau ke minat avokasional tadi seperti kalian hobi minatnya di melukis atau melakukan keterampilan yang lain. Di sini minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu minat profesional. Minat profesional ini meliputi minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua minat komersial. Minat komersial ini adalah minat pada pekerjaan dunia usaha. Nah, yang menjadi pengusaha tadi berarti minatnya bisa terbagi di dalam minat komersial. Yang selanjutnya yaitu minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar dan lain-lain. Contohnya tadi mungkin dari salah satu teman kalian yang ingin menjadi tentara. Yang kedua yaitu minat avokasional. Minat avokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Ya, silakan aja. Nggak apa-apa, kita aja. Terima kasih, Bu. Oke, yang baru datang Ibu harap dapat menyimak dengan baik ya. Yang kedua yaitu bakat. Bakat merupakan potensi bawaan seseorang. Nah, berkat bakat ini seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Bakat ini juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum ini dimana bakat yang umum yang dimiliki oleh semua orang. Dan yang kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, memimpin, penceramah, dan olahraga. Dari minat dan bakat, dari pengertian minat dan bakat yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut kalian cita-cita kalian itu udah sesuai belum dengan minat dan bakat yang kalian lihat tadi? Belum. Oke, Ibu akan mengenalkan jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian ketika kalian ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA atau SMK. Nah, setelah tamat dari SMP ini, kalian itu bakal dihadapkan dengan SMA atau SMK. SMA di mana sekolah menengah atas dan SMK itu sekolah menengah kejuruan yang dikhususkan untuk mungkin di luar sana banyak orang berpikir jika masuk SMK itu adalah jalan cepat untuk mencari pekerjaan. Jurusan-jurusan yang ada di SMA yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam, yang kedua ilmu pengetahuan sosial, yang ketiga bahasa. Nah, di sini ilmu pengetahuan alam atau IPA ini tuh merupakan jurusan yang mempelajari ilmu eksakta atau ilmu pasti. Nah, ilmu eksakta ini bersifat konkret nyata dan dapat dibuktikan lewat penelitian. Nah, buat kalian yang suka meneliti, yang suka kayak ilmu pasti, itu kalian nanti
kalian bisa memilih SMA masuk ke jurusan IPA. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, IPS ini merupakan jurusan yang mempelajari ilmu non eksakta, yang artinya ilmu yang dipelajari ini tidak pasti dan bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ini contohnya seperti mempelajari tentang masyarakat, geografi, terus juga mempelajari sifat bumi serta hubungannya dengan makhluk hidup. Nah, buat kalian yang suka kayak mendaki gunung, bersosialisasi dari masyarakat, atau yang tadinya mau jadi konselor ya, anak-anak itu sekalian, nanti kalian bisa masuk SMA di jurusan IPS. Yang ketiga yaitu jurusan bahasa. Jurusan bahasa di SMA tidak hanya mempelajari bahasa dan sastra secara mendalam, tetapi juga akan mempelajari banyak bahasa asing tergantung ketersediaan guru di sekolah tersebut. Bahasa asing itu meliputi bahasa Jerman, Jepang, Inggris, Mandarin, dan Arab. Nah, di jurusan bahasa ini ketika kalian ingin, aku ingin jadi pemimpin, aku ingin berceramah, aku ingin menjadi orang yang pandai berbicara di depan banyak orang, kalian bisa memilih jurusan SMA. Kalian bisa memilih SMA dan masuk kepada jurusan bahasa. Selanjutnya yaitu SMK. Nah, di SMK ini memiliki banyak sekali jurusan yang bisa kalian pilih. Bisa dilihat di layar yang ibu tampilkan memiliki banyak sekali. Namun di sini ibu hanya akan membahas 4 jurusan yang ada di SMK. Yang pertama yaitu akuntansi. Di sini kalau kalian suka kayak mencatat transaksi keuangan ataupun kalian menabung, terus tuh kayak kalian tabungannya tuh rapi, ya, yang sesuai di tabungan kalian, sesuai dengan catatan yang ada. Jadi kalian bisa memilih SMK masuk ke jurusan akuntansi. Nah, yang kedua yaitu administrasi perkantoran, di mana di sini membahas tentang surat menyurat. Jadi kalau kalian suka nih kalau ada surat atau ada berkas-berkas itu disusun dengan rapi dan tertata rapi, kalian bisa mengambil SMK jurusan administrasi perkantoran. Yang ketiga yaitu bisnis pemasaran. Nah, bisnis pemasaran ini adalah bisnis dari perdagangan. Kalau sekarang kalian tuh hobi nih kayak jualan ini, jualan itu, ataupun hobi yang menghasilkan, kalian bisa masuk SMK di jurusan bisnis dan pemasaran. Selanjutnya yaitu multimedia. Di zaman sekarang kalian dapat memanfaatkan kan kayak gadget itu dengan baik. Nah, kalau kalian merasa menyenangi edit-edit foto, edit-edit video, maka kalian bisa masuk di SMK jurusan multimedia. Oke. Dari materi yang ibu sampaikan tadi, ibu ingin bertanya lagi kepada kalian, apa bakat dan minat saya? Kalian udah bisa menyenangkan nggak sih? Apa sih bakat dan minat yang ada dalam diri saya? Ibu minta kalian menyatakan bakat dan minat kalian satu persatu. Ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Iya, Bu. Ya, dia silakan. Setelah saya lihat materi yang Ibu paparkan, sepertinya saya tidak terlalu cocok dengan minat kedokteran. Karena saya pikir lagi bahwa saya itu tidak sempat hal yang terlalu kayak membuat tadi konkret atau apa. Saya lebih suka bersosialisasi dengan orang. Banyaknya saya pindah aja Oke, berarti kalau suka bersosialisasi ini nanti, berarti Alia nanti bisa masuk ke SMA jurusan ilmu pengetahuan sosial. Karena iya, karena nanti ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya kita, tapi tuh yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan minat dan bakat kita, itu nanti bakalan susah untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Bu, tapi kalau saya tetap memilih jurusan IPA, boleh nggak? Kalau Elia mau tetap pilih jurusan IPA itu boleh-boleh saja, namun nanti Elia harus menyukai dulu apa yang dipelajari, terus juga harus kayak mengenal lagi cara-cara yang bagaimana kita melaksanakan kegiatan itu. Karena gini ya, kalau misalnya hal-hal yang kita lakukan itu tidak kita sukai, biasanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Oh, gitu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya,
Bu. Kalau saya tadi kan saya mau jadi pengusaha. Terus kalau dipikir-pikir saya dapat juga di SMK di jurusan bisnis. Tapi Bu, kalau yang menurut Ibu, kan saya juga bisa masak nih. Nah, kan ada tuh jurusan tata boga. Nah, jadi menurut Ibu kalau saya cocok saya ambil di boga atau di bisnis? Mungkin kan ini menyukai bisnis dan masak-masaknya kayak yoga. Mungkin kalau ibu menyarankan bisa ke bisnisnya, karena nanti dari bisnis Yudi bisa merekrut orang untuk melakukan kegiatan dari boga tersebut. Jadi Yudi bisa berusaha mengelola hasil dari masakan tersebut. Selanjutnya tadi Rara, ya silakan. Kalau dari Rara sepertinya Rara merasa kesulitan apa yang dilakukan setelah baik karena setelah baik utamakan kan kalau konselor itu bisa masuk ke IPS kan lebih banyak tentang sosialisasi tentang hubungan sosial gitu tentang seperti imam tadi kan Bu, jadi pasti sudah pas gitu antara minat Rara dengan cita-cita yang lain. Oke, berarti nanti Rara bisa masuk ke SMA jurusan UPS. ya. Selanjutnya, ayo repeat ya. Sebetulnya bakat saya tuh cocok Bu sama cita-cita saya tadi. Nah, soalnya minat bakat saya tuh itu Bu, kayak daki gunung, menjelajah hutan Bu. Saya kan ingin jadi tentara. Cocok ya Bu. Nah, terus baiknya saya masuk apa ya Bu, SMA atau SMK? Mungkin kalau tentara tadi kita bahas di SMA jurusan IPS kali ya. UPS Bu. Oke, selalu Oh, boleh masuk ke SMK Taruna untuk memperjelas lagi. Tapi balik lagi ke pupitnya sendiri, maunya masuk kemana. Terus juga tergantung lagi dari nilai-nilai yang ada. Karena sepengetahuan itu kalau masuk ke Taruna itu kita harus memiliki nilai yang cukup tinggi. Nah, seandainya nanti kalau coba di Taruna tuh nggak masuk, bisa masuk ke SMK tadi. Oke, selanjutnya Ibu, oh iya yang terkait tadi. Minat bakat saya kayaknya sesuai gitu Bu. Saya tuh suka yang kayak sosialisasi buat ke masyarakat. Jadi mungkin kalau untuk jurusan nanti saya pengen ngambil ke IPS sih Bu. PPS berarti nanti di SMA ya. Iya. Ya, yang terakhir adalah Menurut saya Bu, saya nggak cocok menjadi penjual tuh karena saya nggak suka bersosialisasi, lebih malu untuk jadi lebih cocok kayak gitu. Dan jurusan karena kan nomor iya ya kayak gitu tuh kayaknya seru. tapi kalau ketika kita mampu, kita tuh juga harus coba untuk berani. Karena nanti di penelitian juga kan kita bakal ketemu banyak orang. Jadi mungkin Bella bisa masuk SMA jurusan IPA, namun kayak ibu menyarankan untuk berani tampil, berani berbicara. Yang selanjutnya itu jurusan yang saya inginkan untuk melakukan pendidikan. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, kalian udah yakin nggak mengambil pendidikan sesuai dengan apa yang sudah disarankan? Yakin. Baik, terima kasih jika kalian sudah yakin. Terus, oke, ini bisa dibaca ya teman-teman, anak-anak ibu sekalian. namun malulah ketika tidak ada Oke, pendidikan bisa didapat dari mana saja. Jangan malu sekolah di tempat yang dianggap biasa saja. Namun malulah ketika tidak dapat menyerap ilmu yang diberikan dengan baik. Ya.
katakan yes untuk nomor-nomor yang berada di bilangan ganjil dan katakan oke di dia angka yang bernilai genap. Genap oke, ganjil yes. Contohnya ibu bilang 1, yes, langsung sebut nomor berikutnya. Jadi yang nomornya disebut harus langsung cepat bilang. Kalau coba dulu Bu. Oke. Ini 1 tadi apa? Yes. Berarti yes, oke, yes, oke, yes, oke. Oke. Oh, enggak ke sini ya Bu? Mau sini atau sana? Sini enggak sini Bu? Yes, oke, yes, oke, yes, langsung aja. Jadi bingung Bu. Yuk. Oke, misalnya ibu bilang nomor 3. Yes. Oke, langsung sebut nomor selanjutnya. Oh. Misalnya yes 5, yes 3 gitu. Oh, boleh ada ya Bu? Iya. Dan berarti apa Bu? Yes. Oke, Nah Bu, misalnya Yes 2. Oke, 5. Yes, oke, yes, oke. oke nanya kan Bu? Benar. Yes. Oke, 6 Yes, gitu. ganjil. Yes, ganjil. Oke, nah. Ya, Oke, misalkan. Itu Oke. 6 ganjil. Oke 6 benar. Ya oke. Yes, benar. Oke. Oke, 6. Ganjil yes. Ganjil. Oke, dapat dipahami? Ya, pada mana? Coba dulu Bu. Oke. 5. Yes. Yes. Aduh, ada yang nomor yang ibu sebut tahu yang bilang. Tahu. Ya, saya 5 pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, 1. Yes, 4. Sama ya guys. Oh iya. Lah Bu. Oh. Oke, dari kamu 4. Oke. 5. Yes, 2. Oke. 6. Nah, oke, yes. Oke. Ini katakannya ini. Oke, 4. Yes. Mau lanjut cari kan ada yang siapa ini? Sampai konsentrasi. Oke. Oke. 2. Oke. 5. Yes, 3. Oke. 4. Oke. 1. Yes, 6. Oke. Oke. 6 kembali. Oke, selanjutnya ibu punya games yang lain nih. Permainan tepuk dan angka. Udah pernah dengar? Oke, ketika ibu bilang 1 mau kalian tepuk 1 kali. Ketika ibu bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Tepuk 3, tepuknya 3 kali. Dapat dipahami? Paham. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Paham cara mainnya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Ya, bagus. Oke, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, dari materi dan juga pembahasan yang telah kita lakukan tadi, di sini Ibu mempersilahkan anak-anak Ibu untuk bertanya mengenai apa yang kurang dipahami. Ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya. Nah, ya silakan Nadia. Bu, kan tadi kan Ibu jelasin tuh ada yang tentang penetapan kita. Terus Ibu udah ngasih tahu nih sama saya bahwa saya cocoknya di IPS. Tapi tuh Bu, saya masih ragu apakah benar saya itu cocoknya di IPS gitu. Soalnya saya tadi dulu kayak bilang salah jurusan nanti jadinya nggak baik gitu. Itu gimana sih Bu caranya biar bisa tepatin kalau itu benar yang kita mau?
jurusan IPS tadi udah sesuai dengan saya gitu. Iya Bu. Kan tadi Ibu udah bahas tentang minat dan bakat. Nah, ketika Ibu bahas tentang minat dan bakat tadi, Elia merasa nggak sih apa yang Elia suka itu sesuai dengan minat dan bakatnya? Kalau emang benar udah sesuai dengan minat dan bakat, maka dari minat dan bakat tersebut kita bisa salurkan kepada pendidikan yang akan kita ambil. Agar tidak salah jurusan itu, kita harus melakukan sesuatu yang benar-benar dengan kita sukai dan kita mampu untuk melakukannya. Oh Bu, boleh nggak Bu kalau misalnya nanti setelah ini saya bisa ketemu sama Ibu untuk bahas tentang saya bisa masuk di mana gitu Bu? Ya, bisa. Kalau untuk berkonsultasi tentang itu nanti Elia bisa datang langsung ke ruangan Ibu ya. Oh, terima kasih banyak Bu. Nah, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, Rara. Bu, kalau misalnya Ibu kan ini kan masih belum tahu kan Bu, kalau misalnya Rara milih konselor gitu, tapi ternyata pasti cara menjalani itu tidak pernah merasa salah jurusan. Jadi apa yang harus Rara lakukan kalau misalnya Rara merasa salah jurusan? Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Rara, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Rara bertanya bagaimana jika nanti ketika udah masuk nih ke jurusan itu di tengah jalan dia merasa salah jurusan. Iya. Ada yang bisa menanggapi? Bu, ya pilih. Oh, Elia dulu, ayo Elia. Oh, kalau menurut saya Bu, kalau misalnya nanti Rara salah jurusan, kan kalau itu kan bisa dicoba lagi Bu jurusan atau ulang lagi. Kalau itu mungkin kalau udah memang benar-benar Rara ini udah memang nggak kuat sama jurusan itu, tapi kalau masih bisa diatasi, setidaknya Rara itu harus kayak menghilangkan semangat lah Bu. Ibaratnya kan udah di tengah jalan, masa harus berhenti untuk pulang dari awal lagi kan situ juga harus mikirin dari orang tua, beban, biaya dan sebagainya kan butuh pertimbangan juga Bu. Kalau dari saya gitu. Jadi berarti kalau dari Elia nanti Rara bisa mengulang kembali ya ketika dia merasa dia gagal, jadi dia bisa mengulang. Iya bisa. Selanjutnya tadi Willy. Cuma satu kata dulu. Ikhlas. Rara kata Willy ikhlas ya kalau udah salah. Gini kan tadi Rara bilang kalau jadi konselor nih, Rara mau jadi konselor lalu tiba-tiba di pertengahan Rara mengalami kayak merasa salah jurusan nih. Itu kan kalau mau langsung ke konselornya kan masih banyak tahap-tahap yang harus dilewati. Nah ini kan Rara Ibu baru menyalurkan masuk kepada sekolah menengah atas, di mana nanti ketika Rara masuk ke dalam SMA jurusan IPS nanti, di situ Rara dapat mengasah lagi nih dan memilah-milih lagi jurusan mana yang emang benar-benar sesuai dengan Rara. Karena nanti ketika di SMA Rara ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dari IPS-nya nanti juga banyak lagi prodi-prodi yang bisa Rara ambil. Nah ketika Rara merasa di jurusan itu Rara di konselor Rara merasa kurang yakin dalam hal tersebut, Rara bisa memilih di jurusan yang lain di perguruan tinggi nanti. Apakah jawabannya bisa Rara pahami? Bisa Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya Nah, Billy, gimana nih? Iya, silakan. Jadi kan tadi kan saya mau jadi pengusaha, terus mau ambil bisnis, Bu mau ambil bisnis. Tapi kalau keinginan orang tua itu kan saya disuruh masuk ke SMA jurusan IPA. Jadi orang tua saya itu menginginkan saya untuk menjadi seorang dokter. Itu gimana ya Bu? Oke, jadi berarti kan keinginan orang tuanya kan tidak sesuai dengan bakat dan minat yang ada di dalam diri Willy sendiri. Nah, solusi yang dapat diambil adalah Willy melakukan diskusi pendekatan kepada orang tua dan menceritakan bahwa ayah, ibu, mungkin kalian menginginkan saya untuk menjadi dokter, namun saya merasa saya tidak mampu di situ dan saya merasa bahwa bakat dan minat saya itu di sini. Ya, kita harus berusaha menjelaskan baik-baik kepada orang tua bahwa kita harus memilih apa yang kita sukai agar yang kita sukai dapat berkembang dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Bu. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi?
bertentangan. Gitu. Berarti intinya keinginan Willy sama orang tua itu. Kalau dari Lara sih, Lara pernah ikut sosialisasi tentang pemilihan jurusan ya. Kalau misalnya kita ada pertentangan antara kita dengan orang tua, kita harus membuat kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang mau kita buat. Jadi kita udah mempersiapkan terlebih dahulu apa yang mau kita pilih. Karena kan Willy mau punya Pada bisnis, tetapi orang tua mau dokter. dokter. Nah, jadi di sana itu bisa dibuat lebih dari kurangnya itu apa, baik dari segi apa namanya itu, pokoknya dari semua hal yang menyangkut tentang hal itu. Kalau misalnya dokter, kelebihan dokter itu apa sih, kekurangan dokter itu apa sih? Untuk kekurangan kan bisa, kalau untuk kekurangan bisa nggak cuma dari apa ya, kan kalau dokter kan istilahnya apa namanya itu lebih terjamin masa depannya gitu kan. Tapi kan kita bisa lihat juga kekurangan kalau misalnya kita mau menempuh pendidikan dokter itu seperti apa gitu kan. Belum lagi biaya, belum lagi mau gimana kita kuliah, apakah kita sanggup atau tidak gitu kan. Makanya perlu kita membuat perbandingan itu. Kenapa orang tua mau jadi dokter dan kenapa kita tidak ingin mau jadi dokter. Begitu juga bagian bisnis. Willy juga bisa bikin perbandingan. Kalau bisnis ini Willy kenapa mau bisnis itu karena untuk kedepannya itu begini, alasannya itu begini. Terus nanti kalau bisa Willy juga buat nanti itu setelah tamat SMP Willy mau ke SMA-nya di sini. Dari SMA itu Willy mau melanjutkan ke sini. Jadi terstruktur gitu, mau kemana-kemana supaya orang tua itu jadi lebih yakin dengan pilihan Willy gitu kan. Kalau orang tua ini berpikirnya oke, dokter, masa depan anak aku terjamin gitu kan. Karena kan orang tua pasti inginnya kebahagiaan anak. Tapi terkadang orang tua tidak memikirkan apakah anak ini bisa atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya Willy memberikan alasan yang terstruktur, alasan yang ada sumbernya, istilahnya itu ada dasarnya gitu, nanti orang tua mungkin bisa dipikir-pikir lagi, bisa di ibaratnya itu di apa ya, ya ditimang-timang lagi gitu kan, apakah oke ini pilihan untuk memilih bisnis atau Jadi bisa dipahami apa yang disampaikan Lara. Paham Bu? Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Anak-anak ibu yang cantik-cantik. Bu, kalau saya nanya lagi boleh nggak? Iya boleh ya. Bu kan kalau Willy tadi kan dia pernah gitu kan Bu. Maksudnya kan kalau misalnya itu ini Bu, orang tua saya itu membebaskan saya ngelakuin apapun, tapi dengan syarat itu dia maunya tuh yang sebagian kayak harusnya kayak orang-orang yang jurusan orang pintar gitu kan Bu. Harus kuliah SMA itu kan kita tahu lagi kan kadang kalau IPS itu kan Bu waktu jahat, nakal. Kalau IPA itu kan bayi-bayi kalau Bu. Jadi kan gimana sih Bu, kalau saya itu maunya sebenarnya IPS, tapi kita itu kayak jurusannya itu baik jurusannya IPA gitu Bu. Itu sebenarnya termasuk gimana sih gitu Bu. Oke, berarti dari pertanyaan Ria tadi bagaimana menyikapi orang tuanya itu yang membebaskan, namun harus di jurusan yang tergolong anak-anak pintar. Iya Bu. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Elia? Oke, mungkin. Mungkin kalau menurut saya dia bisa kayak memberi pencerahan sama ibunya. Pencerahan. Kayak ngilangin apa sih? Ngilangin kalau IPS itu dulu gitu. Udah dia tuh harus ngasih tahu sama ibunya bahwa kalau dia mau milih IPS tuh bakal kayak didukung apa sebenarnya depannya gitu loh Bu. Nggak seharusnya selalu IPA. Terus juga kalau IPS kan nggak semuanya, nggak semua anak IPS itu degil nakal gitu kan. Mungkin bisa menghilangkan perspektif aku dari IPS. Bisa mungkin Elia kasih tahu nanti ke ibunya anak-anak yang bisa dari IPS kayak gitu Bu. Bukan menjahat aja. Mungkin juga bisa mungkin nunjukin dia anak dari IPA mungkin juga bisa. Nggak semuanya
benar. Oke, mungkin dari pendapat Pipit Elian, menurut Pipit, dia berusaha meyakinkan orang tua jika tidak semua jurusan yang orang tuanya bilang nakal itu nakal. Tapi jangan juga diikutin ya, kayak menunjukkan keburukan dari orang lain, karena kita bisa kita bisa menunjukkan kebaikan tanpa harus menjatuhkan yang lain. Dari yang tadi Elia kan sudah saya paparkan, jangan ambil dari mana kita bekerja, namun dari ilmu apa yang dapat kita dapatkan. Terus juga mungkin nanti dari ini, dari yang Elia katakan tadi, Elia bisa seandainya mau masuk, aku tuh mau masuk ke IPS. Nah, dari ketika Elia mau masuk ke IPS, namun orang tuanya berkata bahwa IPS itu nakal ini, dia harus katakan bahwa mama, saya akan membuktikan bahwa tidak semua orang yang masuk di jurusan IPS itu nakal, dan saya akan membuktikannya lewat diri saya sendiri. Ketika saya masuk IPS, maka saya tidak akan menjadi anak nakal seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di luar sana. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Dwi, silakan. Kan sekarang ini kelas 9 dulu. Rencana kalau SMA-nya mau ngambil IPS, karena kayak IPS kayaknya menarik gitu kan, kayak mata pelajarannya tuh kayaknya sesuai juga apa yang kami pengen. Cuma nanti misalnya kami udah selesai dari SMA, itu rencana tuh pengen lanjutin lagi kan Bu. Cuma di situ saya punya bimbang untuk memilih jurusan ke depan. Jadi kan kayak alasan saya masuk IPS tuh karena saya di situ salah satu mata pelajarannya tuh ada namanya sosiologi. Itu saya suka banget dengan yang mata pelajaran sosiologi, karena ini sudah saya lihat, sudah saya cari tahu, itu kayak membahas kayak tentang lebih ke sosial dan masyarakat gitu Bu. Nah, habis itu selain itu saya suka dengan yang namanya sejarah. Nah, sejarah tuh dua itu kayak favorit gitu ya kalau di SMA tuh. Nah, kalau saya ingin melanjutkan ke jurusan selanjutnya setelah SMA, itu saya bingung untuk milih jurusan apa gitu nah Bu. Kayak misalnya kayak sosiologi, misalnya di bidang universitas ini mungkin ada gitu. Nah, di situ juga ada juga yang berkaitan dengan sejarah, jadi saya bingung ada keduanya tuh. Mungkin ada solusi tidak? Mungkin nanti kan di sini ibu menyalurkan dulu kalian dari SMP ini ke SMA. Nah, nanti ketika dari SMP ini Dwi emang masuk SMA jurusan IPS tadi. Nah, ketika belajar di IPS itu kan lama tuh 3 tahun. Nah, dari 3 tahun itu nanti Dwi meyakinkan diri lagi jurusan mana yang akan saya pilih dengan minat dan bakat mana yang saya senangi dari dua tersebut ketika 3 tahun menjelajahi SMA tersebut. Menurut ibu seperti itu. Karena apa ya? Karena terkadang maka dan minat yang ada dalam diri kita tuh emang suka berubah-ubah. Terus juga cita-cita kita juga mungkin hari ini, besok ini. Nah, jadi itu berubah. Iya, nanti mungkin setelah Dwi SMA atau mau lanjut ke perguruan tinggi nanti bisa konsultasi lagi sama guru BKN SMA-nya, atau mau kita konsultasi ini bisa. Siap Bu. Terima banyak Bu. Ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka mungkin penyampaian materi dan diskusi tanya jawabnya dapat kita akhiri. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan materi apa yang kita bahas hari
Bella. Baik, untuk pesan saya materi ini sangat penting karena ini menyangkut masa depan. Oke, pendidikan lanjutan ini sangat membantu kami untuk menentukan dan Terima kasih Bella. Selanjutnya Farah. Kalau dari Lara, pesannya ini pesannya sempurna ya Bu. Dari materi hari ini jadinya lebih mengerti apa sih yang materi juga jadi lebih siap untuk kedepannya. Apalagi kan sekarang udah di SMP, masih banyak pilihan yang harus ditempuh. Setelah ini mau SMA, baru nanti mau kuliah kerja. Kemudian untuk pesannya Bu, harapannya setelah ini tetap ini untuk supaya kami bisa selanjutnya itu mau kemana gitu, tetap mendapat arahan dari ini. Terima kasih Dara. Kalau dari saya Bu, pesannya itu saya merasa sangat membantu sekali dengan apa yang disampaikan. Jadi saya tadinya saya memilih kedokteran, tapi setelah saya mulai belajar itu saya jadi lebih tahu nih bahwa kemampuan saya ini ada di bidang sosial. Jadi pesannya semoga nanti yang saya sampaikan tadi saya bisa datang ke Bawaslu dan berbicara dengan beliau. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Zia. Siapa dulu nih? Ujungnya Bu, jadi kalau dari saya Bu, materi yang Ibu sampaikan itu tuh benar kata teman-teman itu yang masa depan. Jadi kita tahu, saya tahu minat dan bakat saya itu di mana, dan saya perlu bicara sama orang tua atau keinginan saya. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Lili. Pipit. Pesan saya pun mengikuti dengan mengikuti ini saya jadi lebih paham lagi itu apa yang harus saya lakukan berdepannya untuk masa depan saya. Dan saya harus emang benar-benar tahu apa yang bakat saya, terus saya akan meluangkannya untuk menjadikannya agar saya nggak merasa kayak terlanjur satu itu sibuk. Saya ucapkan terima kasih Bu atas materi ini. Terima kasih Pipit. Pesan-pesannya materi yang Ibu sampaikan itu sangat membantu kami untuk kedepannya itu bagaimana dalam menentukan jurusan, dan juga pastinya kita tuh harus lebih satu dengan keputusan yang matang biar nantinya kita nggak salah jurusan. Kalau keputusannya mungkin berharapnya masih ada pertemuan selanjutnya untuk membahas materi-materi lain yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pesan dan pesan yang telah kalian sampaikan. Nah, jika nanti ada pembahasan atau ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai tentang minat bakat terhadap pemilihan jurusan, kalian dapat menghubungi Ibu atau langsung ke ruangan Ibu. Sebelum menutup kegiatan ini, Ibu ingin bertanya tentang kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu apakah suasana pertemuan ini menyenangkan, kurang menyenangkan, atau sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah topik yang dibahas sangat penting, kurang penting, atau tidak penting? Sangat penting. Baik. Yang ketiga yaitu cara guru bimbingan dan konseling menyampaikan mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami? Mudah dipahami. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kegiatan yang diikuti ini menarik, kurang menarik, atau tidak menarik? Menarik. Yang terakhir nih, apakah kalian dapat menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian? Sesuai. Insya Allah khusus buat Oke, insya Allah sesuai ya. Di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu meminta kalian untuk memimpin doa. Ada nggak Dwi salah satu dari kalian? Oh Dwi sedia? Sedia Bu. Oke Dwi Baik silakan. teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ada baiknya kita menutup dengan doa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan
memimpin doa untuk kegiatan kita pada hari ini. Ibu sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, partisipasi kalian, serta keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan. Baiklah, Ibu tutup kegiatan ini. Kita sama-sama kegiatan ini dengan membacakan hamdalah.